Saudara-saudaraku sekalian, mari kita buka hati kita, mari kita buka pikiran kita. Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah yang bukan sekadar dongeng, bukan sekadar cerita lama, melainkan sebuah peringatan abadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini adalah tentang salah satu nabi besar, salah satu utusan Allah yang digelari ulul azmi, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh bukan sekadar sosok manusia biasa. Beliau adalah pahlawan iman, seorang utusan Allah yang telah mengorbankan hampir seluruh hidupnya hanya untuk satu tujuan, menyeru manusia kepada tauhid, kepada penghambaan sejati kepada Allah. Selama 950 tahun, beliau berdakwah tanpa lelah, tanpa berhenti siang dan malam, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Betapa panjang perjuangan itu dan betapa besar kesabarannya. Tapi untuk memahami kisah Nabi Nuh, kita tidak bisa langsung masuk pada peristiwa banjir besar yang menghancurkan kaumnya. Kita perlu mundur lebih jauh ke belakang, melihat bagaimana kondisi umat manusia setelah wafatnya Nabi Idris alaihissalam, karena di sanalah benih-benih penyimpangan muncul, yang kelak menjadi sebab diturunkannya azab banjir besar. Setelah Nabi Idris, manusia semakin banyak jumlahnya. Mereka berkembang biak, membentuk komunitas, membentuk perkampungan, bahkan mulai mengenal berbagai bentuk kehidupan sosial. Awalnya mereka masih memegang teguh ajaran tauhid. Mereka masih mengingat pesan Nabi Idris, mengingat ajaran Nabi Adam, yaitu menyembah hanya kepada Allah. Tapi lambat laun syaitan mulai memainkan tipu dayanya. Ada di antara mereka orang-orang yang sangat saleh, ahli ibadah, orang-orang bijaksana yang dicintai masyarakat. Nama-nama mereka tercatat dalam sejarah. Wad, Suwa, Yaguts, Ya'uq, dan Nasr. Mereka adalah tokoh teladan, panutan masyarakat. Orang-orang yang bila berbicara selalu diikuti, bila menasihati selalu ditaati. Namun sebagaimana hukum kehidupan, mereka pun akhirnya wafat. Kepergian orang-orang saleh ini meninggalkan kekosongan besar di tengah masyarakat. Rakyat merindukan mereka, merindukan suara mereka dan merindukan keteladanan mereka. Di saat itulah syaitan datang menyusup. Ia membisikkan ide beracun ke dalam hati manusia. Buatlah patung mereka, ukirlah wajah mereka, jadikanlah itu sebagai pengingat. Dengan melihat patung itu, kalian akan semakin semangat beribadah, semakin rajin meneladani kebaikan mereka. Awalnya ide itu terdengar masuk akal. Patung itu bukan untuk disembah, hanya sebagai kenangan, hanya simbol. Maka mereka pun membuatnya. Mereka membuat patung Wad, patung Suwa, patung Yaguts, patung Ya'uq, dan patung Nasr. Diletakkan di tempat-tempat yang sering didatangi, agar orang selalu mengingat jasa mereka. Generasi pertama masih memahami bahwa itu hanya kenangan. Tapi ketika generasi berganti, pemahaman berubah. Anak cucu mereka tidak tahu maksud awal dibuatnya patung itu. Mereka hanya melihat orang-orang dulu begitu menghormati patung itu. Lama-lama mereka menganggap patung itu suci. Lalu datanglah bisikan syaitan berikutnya. Mintalah berkah lewat patung itu. Sembahlah dia, niscaya hidupmu bahagia. Maka terjadilah penyimpangan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia setelah Nabi Adam, lahirlah penyembahan berhala, tauhid hilang, syirik merajalela. Saudara-saudaraku, inilah sebab utama Allah mengutus Nabi Nuh. Kaum beliau sudah tenggelam dalam kesyirikan, mereka meninggalkan Allah, mengganti ibadah hanya untuk patung buatan tangan mereka sendiri. Maka Allah memilih seorang hambanya yang saleh, bernama Nuh. Beliau diangkat sebagai Rasul. Allah menanamkan dalam hati beliau tugas yang sangat berat, menyeru umat manusia kembali kepada tauhid. Bayangkan saudara-saudaraku, Nabi Nuh hidup di tengah masyarakat yang setiap hari sibuk menyembah berhala. Dari kecil sampai besar, anak-anak diajarkan untuk mengagungkan patung. Mereka percaya patung itulah yang memberi hujan, memberi rezeki, memberi keselamatan. Lalu tiba-tiba Nabi Nuh berdiri di tengah mereka dan berkata dengan suara lantang, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku khawatir azab yang pedih akan menimpa kalian jika kalian tetap menyembah berhala." Bagaimana reaksi kaumnya? Mereka terkejut. Mereka memandang Nuh sebagai orang aneh. Mereka berkata, "Wahai Nuh, engkau hanyalah manusia biasa seperti kami. Kami tidak melihat ada sesuatu yang istimewa darimu. Dan orang-orang yang mengikuti engkau hanyalah orang-orang miskin rendahan. Kami tidak mungkin duduk sejajar dengan mereka. Jika benar engkau utusan Allah, buktikan. Datangkan azab yang kau ancamkan itu." Bayangkan saudara-saudaraku, Nabi Nuh dengan hati tulus datang membawa kebaikan. Datang untuk menyelamatkan kaumnya, tapi malah ditertawakan, diejek, bahkan dianggap gila. Namun Nabi Nuh tidak menyerah.
Beliau terus berdakwah, terus mengingatkan siang dan malam. Kadang beliau mengajak secara sembunyi-sembunyi. Dari rumah ke rumah berbisik dengan lembut. Setelah Allah mengangkat Nuh alaihi salam sebagai seorang nabi, beliau menjalankan tugas suci itu dengan penuh kesabaran. Hati beliau dipenuhi rasa cinta kepada umatnya. Beliau tahu bahwa jalan dakwah bukanlah jalan yang mudah, namun sebagai utusan Allah, beliau tidak mengenal putus asa. Nuh mulai mendekati orang-orang terdekatnya. Terlebih dahulu, dengan lemah lembut beliau menyeru, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan bagimu selain Dia. Aku takut kalian akan ditimpa azab di hari yang besar." Awalnya, ada segelintir orang yang mau mendengar. Mereka adalah orang-orang sederhana, miskin, atau tertindas yang hatinya masih lembut. Mereka merasakan bahwa seruan Nuh penuh kebenaran. Mereka percaya bahwa dunia tidak bisa terus dikuasai oleh patung-patung batu yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Mereka pun beriman kepada Allah melalui dakwah Nabi Nuh. Namun mayoritas kaum Nuh menolak. Para pemuka mereka, orang-orang kaya yang hidup dengan kesombongan, langsung berkata, "Kami tidak melihat engkau, wahai Nuh, kecuali hanyalah manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang-orang hina, yang lekas percaya tanpa berpikir panjang. Kami pun tidak melihat ada kelebihan pada dirimu dari kami. Bahkan kami mengira engkau hanyalah seorang pendusta." Ucapan itu tercatat dalam Al-Quran. Menjadi bukti bahwa sejak awal dakwah, Nabi Nuh sudah menghadapi tentangan keras. Nuh tidak menyerah. Beliau mengatur strategi dakwah dengan dua cara, siang dan malam. Di siang hari, beliau berdiri di depan khalayak ramai, menyampaikan kebenaran dengan suara lantang. Di malam hari, beliau mengetuk pintu rumah-rumah, mendatangi kaumnya secara pribadi. Beliau mendekat dengan penuh kasih, berbicara pelan agar tidak melukai hati mereka. Beliau berkata, "Wahai kaumku, mintalah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan lebat dari langit untukmu, melimpahkan harta dan anak-anak, menghamparkan kebun-kebun, dan mengalirkan sungai-sungai." Sungguh, doa itu bukan hanya ajakan beribadah, itu adalah janji kehidupan yang lebih baik. Sebab, dengan tauhid, keberkahan hidup akan datang. Namun, semakin lama beliau berdakwah, semakin keras pula kaum Nuh menolak. Setiap kali beliau mengingatkan, mereka menutup telinga dengan jari-jari mereka. Mereka menutup wajah dengan kain, agar tidak melihat kebenaran. Mereka bahkan berteriak, "Jangan dengarkan Nuh, dia hanyalah orang gila." Alasan kaum Nuh menolak. Kaum Nuh memiliki beberapa alasan yang membuat mereka keras kepala. 1. Kesombongan sosial. Mereka tidak mau disamakan dengan orang-orang miskin yang lebih dulu beriman. Mereka merasa status sosial lebih tinggi, sehingga malu mengikuti seorang nabi yang hanya manusia biasa. 2. Kekayaan dan harta. Kekayaan membuat mereka merasa cukup. Mereka tidak ingin tunduk kepada aturan yang membatasi keserakahan mereka. 3. Tradisi leluhur. Mereka berkata, "Kami hanya mengikuti nenek moyang kami. Mereka menyembah berhala, maka kami pun akan tetap menyembah berhala." 4. Takut kehilangan kekuasaan. Para pemimpin takut kalau ajaran tauhid menyebar, mereka tidak lagi dihormati karena patung-patung buatan tangan mereka akan ditinggalkan. Inilah penyakit yang selalu menghalangi manusia menerima kebenaran. Kesombongan, cinta dunia, dan taklid buta kepada tradisi. Meski penolakan semakin keras, Nuh tetap sabar. Bayangkan beliau berdakwah bukan hanya 1 atau 2 tahun, bukan juga 10 atau 100 tahun, melainkan 50 tahun lamanya. 9,5 abad. Seumur hidupnya, hampir setiap hari beliau mengajak kaumnya kembali kepada Allah. Tapi hasilnya, hanya sedikit yang beriman. Menurut sebagian riwayat, jumlah pengikut Nabi Nuh tidak lebih dari 80 orang. Sebagian ulama menyebut lebih sedikit lagi. Hanya beberapa puluh orang saja. Itu pun kebanyakan dari golongan miskin, bukan bangsawan. Namun, Nuh tidak pernah berhenti. Beliau tahu, tugas seorang nabi bukan menjamin kaumnya masuk surga, melainkan menyampaikan risalah. Semakin lama berdakwah, Nuh semakin sering dihina. Kaumnya berkata, "Wahai Nuh, engkau telah berbantah dengan kami, dan engkau memperpanjang bantahanmu. Maka datangkanlah azab yang engkau ancamkan kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar." Mereka menantang Nabi Nuh. Mereka seakan berkata, "Kalau memang benar ada Tuhan yang akan menghukum, mana buktinya? Kenapa azab belum datang?" Nuh hanya menjawab dengan tenang, "Sesungguhnya Allah yang akan mendatangkan azab kepada kalian
jika Dia kehendaki, dan kalian sekali-kali tidak akan mampu menghalanginya. Kaumnya pun menertawakan beliau. Setiap kali mereka melihat Nuh dan para pengikutnya, mereka mengejek. Lihat orang-orang ini, mereka tertipu dengan janji-janji kosong. Tak hanya berhenti di ejekan, mereka mulai menebar ancaman. Ada yang ingin menyiksa, ada pula yang ingin mengusir Nuh dari kampungnya. Tapi Allah selalu melindungi kekasihnya itu. Dalam suasana itu ada kisah memilukan. Nabi Nuh memiliki seorang putra yang kafir, bernama Kan'an menurut sebagian riwayat. Ketika bahtera mulai berlayar, Nuh melihat anaknya yang tidak ikut beriman. Dengan penuh kasih beliau memanggil, "Wahai anakku, naiklah bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir." Namun sang anak menjawab dengan sombong, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat melindungiku dari air banjir." Nuh berkata, "Tidak ada yang dapat melindungi pada hari ini dari azab Allah, kecuali orang yang mendapat rahmatnya." Belum selesai percakapan itu, gelombang besar datang memisahkan keduanya. Putra Nuh pun tenggelam bersama orang-orang kafir. QS Hud 42:43. Tragedi ini menunjukkan bahwa iman tidak diwarisi secara otomatis. Meski anak seorang nabi, jika tidak beriman, ia tetap binasa. Hidayah adalah milik Allah semata. Bahtera mulai berlayar air terus naik, menelan lembah dataran hingga puncak-puncak gunung. Bahtera Nuh pun mulai mengapung. Gelombang besar sebesar gunung-gunung datang silih berganti. Namun bahtera itu berlayar dengan tenang, karena Allah lah yang membimbingnya. Setiap kali ombak besar datang, Nuh dan pengikutnya mengucapkan, "Bismillahi majraha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim." Dengan nama Allah kapal ini berlayar dan berlabuh. Sungguh Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. QS Hud 41. Itulah doa yang selalu mereka panjatkan, doa perlindungan dalam badai kehidupan. Hikmah dari bagian ini. Dari kisah pembangunan bahtera hingga datangnya banjir besar, kita belajar. 1. Taat sepenuhnya pada perintah Allah. Meski tampak tidak masuk akal, Nabi Nuh tetap patuh dan akhirnya terbukti itulah jalan keselamatan. 2. Seorang beriman sedikit, tapi selamat. Jumlah tidak menentukan kebenaran. Segelintir orang beriman lebih berharga daripada mayoritas yang kafir. 3. Jangan sombong pada tradisi atau logika semata. Kaum Nuh mengira banjir mustahil terjadi. Tapi azab Allah datang tanpa bisa ditolak mat. Hidayah bukan warisan, anak Nabi Nuh sendiri tidak selamat karena tidak beriman. Maka kita harus menjaga iman masing-masing.